Aku ingat waktu aku duduk, Filipus datang kepada aku dan berbisik, "Hei Thomas, aku rasa sesuatu yang istimewa akan datang malam ini." Aku melihat dia dan bilang, "Enggak lah, enggak mungkin." Ternyata aku salah. Yesus bangkit dari meja dan dia berjalan, mengambil baskom berisi air dan handuk. Aku ingat saat itu berpikir dalam hati, apa yang akan Yesus lakukan dengan air di baskom? Aku yakin dia tidak akan membasuh kaki kita. Ternyata aku salah. Dia berlutut dan membasuh kaki Bartolomeus. Bart hanya duduk saja, tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bergerak, tak satu pun dari kami yang bergerak. Yesus selesai dan pergi ke Yakobus, Andreas, dan kami semua. Aku ingat saat itu aku berpikir, ini sangat aneh, tapi juga sangat indah. Aku rasa gak ada orang yang akan bilang sesuatu sekarang. Ternyata aku salah. Anda tahu siapa yang memecah kesunyian? Petrus. Apa? Engkau yang akan membasuh kaki kami? Itu tidak mungkin. Ya, itulah yang kukatakan padanya. Dia boleh membasuh kaki orang lain, tapi dia tidak akan membasuh kakiku. Jadi, aku pandang dia dan aku berkata, "Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku, kan engkau raja." Dan kemudian dia melihat aku dan berkata, "Kalau begitu, kamu tidak ada hubungannya dengan aku." Dan aku merasa, aduh, okelah, cucilah kakiku, cuci tanganku, cuci seluruh tubuhku, jika engkau memang harus melakukannya. Dia hanya menatapku dan berkata, "Tidak, kakimu baik-baik saja, Petrus." Sambil membasuh kaki kami, dia mengajari kami tentang menjadi hamba. Lalu Yesus mengambil roti dan anggur. Dia memberkatinya dan dia menyajikannya kepada kami. Dia mengatakan, "Ini adalah perjanjian baru dengan darahnya." Dan dia berkata, "Malam ini kalian semua akan kehilangan kepercayaan kepadaku." Aku ingat saat itu aku berpikir, kehilangan kepercayaan kepadanya tidak akan pernah. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya duduk saja. Aku tidak bisa hanya duduk saja. Aku harus mengatakan sesuatu. Jadi aku memandangnya dan berkata, "Yesus, aku mencintaimu. Engkau dapat mengandalkan aku. Semua orang mungkin jatuh, tapi aku tidak. Engkau dapat mengandalkan aku." Dia menatapku dan dia tersenyum dan berkata, "Petrus, kamu akan menolakku 3 kali sebelum besok pagi." Selanjutnya kami membereskan barang-barang dan menuju ke taman untuk berdoa. Begitu kami sampai di taman, semuanya jadi kacau. Yesus minta Petrus, Yakobus, dan aku untuk pergi lebih jauh di taman bersamanya untuk berdoa. Kami mencoba melakukannya. Kami sudah mencoba, tapi kami selalu tertidur.
Yesus membangunkan kami. Aku ingat dia berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu benar, semuanya kabur. Dan aku pikir semua kekacauan ini dimulai karena Yudas. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu benar? Nah, dia yang kamu mau, yang berdoa sendiri. Sekarang yang lain, mereka akan mencoba muncul dan membuat keributan. Tapi aku cium di pipi, itu yang kamu inginkan. Sekarang 30 keping perak untuk semua kan. Itu yang kita sepakati. 30 keping perak. Jangan pedulikan yang lain. Yang aku cium di pipi, itu yang kau mau. Ciuman. Yudas mengkhianati Yesus dengan ciuman persahabatan. Lalu semuanya kacau. Petrus mengambil pedang dan dia memotong telinga salah satu dari mereka. Dan Yesus, dia hanya mengulurkan tangan, mengambil telinga dan meletakkannya kembali di kepala orang itu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian mereka membawanya. Aku ingin kami berjuang untuk dia. Tapi kami tidak melakukannya. Semua orang lari. Aku lari. Aku sangat malu. Apa yang telah aku lakukan? Apa yang telah aku lakukan? Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuhnya. Aku telah menyalibkan Yesus. Aku yang menyalibkan Yesus. Itu yang diinginkan orang banyak. Dan itu juga yang terjadi. Secara pribadi, aku pikir pria itu tidak melakukan apapun untuk pantas disalibkan. Tetapi aku hanya seorang prajurit yang melakukan perintah. Ketika gubernur memberikan hukumannya, saat itulah aku mulai bekerja. Aku suka pekerjaan itu. Aku merasa seperti sedang menegakkan keadilan setiap kali aku memakukan seseorang ke salib. Tapi pria itu tidak pantas mendapat hukuman. Tidak masuk akan bagiku. Tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Aku, Barabas, yang sudah terkenal di mana-mana, yang sudah melakukan semua kejahatan, membunuh, mencuri, semuanya sudah aku lakukan. Tapi hari itu, tiba-tiba aku dilepaskan begitu saja. Begitu saja. Seolah-olah kejahatanku itu sudah diampuni tiba-tiba hari itu. Jadi ceritanya, seorang penjaga datang dan menarik aku dari sel penjaraku. Lalu menempatkan aku di sebelah orang yang telah dipukuli. Wajahnya babak belur.
hancur berdarah-darah. Aku lihat siapa orang ini. Lalu Gubernur Pilatus mulai bertanya kepada orang banyak. Banyak sekali orang-orang itu. Dia bertanya, siapa di antara kedua orang ini yang kau ingin aku bebaskan? Maksudnya, aku dan orang itu. Namanya Yesus. Ya jelaslah. Pasti semua orang akan berkata, lepaskan Yesus, lepaskan Yesus. Secara aku kan penjahat. Mereka sangat benci kepada aku. Tapi aku sangat kaget. Orang-orang itu malah berkata, Barabas, bebaskan Barabas. Mereka menyebut namaku. Mereka menyebut namaku, bebaskan Barabas. Aku kaget. Lalu dua orang penjaga datang menghampiri aku. Aku diangkat, ditarik dan didorong ke kerumunan orang-orang itu. Karena aku sudah bebas. Aku bebas. Karena orang-orang itu mengatakan bebaskan Barabas. Dan mereka, penjaga-penjaga itu, lalu menarik Yesus dengan paksa. Darahnya berceceran, aku melihat jelas. Lalu penjaga-penjaga itu membawa Yesus ke Golgota, tempat orang-orang yang sangat hina, tempat-tempat orang pembunuh. Semua hal-hal yang jahat yang telah dilakukan akan dibawa ke Golgota. Aku heran. Suatu saat aku adalah orang yang ditandai untuk mati karena perbuatanku. Aku mengakui itu. Tapi kemudian tiba-tiba aku bebas. Sungguh tidak masuk akal. Tapi setelah aku tahu siapa itu Yesus, aku jadi malu. Seharusnya aku yang jadi dia. Aku yang harus ke Golgota. Tapi aku malah dibebaskan. Kasihan dia. Sungguh kasihan. Lalu aku mengikutinya. Mengikuti Yesus itu yang didorong-dorong. Sampai darahnya bercucuran. Sampai ke Golgota. Aku ditugaskan di Golgota hari itu. Kami baru saja mengangkat penjahat kedua ketika mereka membawanya kepadaku. Aku tidak akan pernah melupakan penampilannya. Dia telah dipukuli, diludahi, dicambuk. Dia tidak dapat dikenali sebagai seorang manusia, mengerikan. Apa yang tersisa dari pakaiannya? Dilucuti. Dan dia dilemparkan ke kayu salib. Dan kemudian aku mulai bekerja. Biasanya, waktu aku menyelipkan seseorang, tangan pertama adalah yang paling sulit. Biasanya, pasti dia ingin lari dan dia akan berontak. Jadi biasanya aku menyuruh dua tentara menahannya. Tapi orang ini, dia tidak melawan. Aku pikir mungkin dia kelelahan. Sebagai algojo, aku sering dijuluki dengan berbagai nama. Ada orang yang mencaci maki aku. Ada yang memohon kepada aku. Tetapi aku tidak siap dengan reaksi orang ini. Dia melihat kami. Dia menatapku. Dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dia mengampuni aku. Ampuni mereka. Mengampuni. Aku semakin heran. Lalu aku menjadi ternyuh. Aku kasihan melihat dia. Seharusnya aku yang di atas sana. Aku yang seharusnya digantung di salib itu. Tapi dia yang menggantikan aku. Dia malah menggantikan aku. Menggantikan posisiku.
Lalu Yesus telah sampai di Golgota. Dia dipukuli, masih dipukuli. Lalu kakinya dipaku, dia menjerit. Tangannya dipaku, dia menjerit. Lalu prajurit-prajurit itu, para penjaga-penjaga itu menarik salib yang di atasnya sudah ada Yesus yang terpaku. Ketika aku melihat salib itu yang Yesus di atasnya, aku ingat sekali dengan suaranya yang sangat serak, darahnya yang masih bercucuran di kepala. Aku dengar dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit yang aku tahu dia sangat merasakan sakit yang sangat luar biasa, sakit yang tidak terperi. Lantas dia berkata, "Sudah selesai." Lalu dia meninggal. Sungguh orang ini memang benar-benar anak Allah.